Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Jo Subah. Kembali lagi bersama saya, Dr. Gerat, di portal edukasi kesehatan ID Cabang Biak Supiori. Pada hari ini, kita akan berbicara tentang Hari Stroke Sedunia. Kita akan kupas tuntas apa sih stroke itu dan bagaimana mengatasi stroke. Bertepatan dengan Hari Stroke Sedunia atau World Stroke Day yang jatuh pada tanggal 29 Oktober. Untuk kehormatan pada pembukaan hari ini, kita mendapatkan sambutan khusus dari Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua ID Cabang Biak Supiori. Kepada Dr. Dodi Tugasworo Pramukarso Spesialis Saraf Konsultan, waktu dan layar milik dokter. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Tama-tama, intinya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di BIAK dan teman-teman di Indonesia Timur, pada Dr. Gerat dan teman-teman yang telah menginisiasi untuk kepedulian terhadap penyakit stroke ini. Karena penyakit stroke ini masih merupakan suatu keprihatinan buat kita dalam penanganannya. Kami Dokter Saraf Indonesia jumlahnya sekarang 2.357 dan kami mengakui bahwa penyebarannya tidak merata, terutama adalah di daerah Indonesia Timur. Untuk itu, kami telah melakukan beberapa terobosan dan juga kemudahan bagi teman-teman dokter di Indonesia Timur yang berkeinginan untuk mengambil spesialisasi neurologi, bisa bekerja sama dengan center-center pendidikan. Lewat Pemda, kerjasama dengan Pemdanya masing-masing dengan center-center pendidikan. Kami juga mendorong percepatan untuk pendidikan fellow neurointervensi, sehingga dengan demikian penanganan stroke menjadi maksimum di Indonesia Timur khususnya. Ini juga bertepatan juga dengan World Stroke Day, lalu diperingati sebagai Hari Stroke Dunia, yang mana pada kali ini telah mengangkat suatu tema dengan judul The Power of Saving Previous Time. Artinya bahwa kita harus selalu peduli mengenai kecepatan dan ketepatan dalam penanganan stroke. Saat ini di negara kita, stroke masih menduduki ranking angka kematian tertinggi di antara semua penyakit. Stroke juga telah menyedot pembiayaan sekitar 2,5 triliun per tahun dana dari BPJS dan ini adalah ranking ketiga setelah jantung dan penyakit kanker. Alhamdulillahnya bahwa pemerintah sekarang telah menjadikan stroke ini sebagai penyakit yang termasuk dalam kategori prioritas di dalam penanggulangan penyakit di Indonesia. Ini terbukti dengan adanya pengampuan rumah sakit stroke seperti di daerah Biak mungkin akan menjadi rumah sakit pengampu stroke yang mana nanti akan di bawah rumah sakit PON sebagai rumah sakit utamanya. Selain itu, stroke tidak bisa selesai hanya oleh dokter saraf saja. Stroke itu harus ditangani secara komprehensif bersama-sama oleh dokter
spesialis yang lain seperti penyakit dalam, rehab medik, bedah saraf, dan beberapa yang seperti gizi dan sebagainya yang harus selalu bersama-sama dalam menangani stroke itu. Di sisi lain, kita berharap agar orang tidak sampai menjadi stroke. Untuk itulah perlunya bagaimana masyarakat untuk menanggulangi faktor risiko penyebab stroke seperti hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemi, dan pola hidup yang kurang sehat, seperti merokok maupun kurang olahraga. Kita harus menanggulangi ini secara bersama-sama, masyarakat, dokter saraf, dan dokter-dokter spesialis yang lain, maupun juga para sejawat yang ada di puskesmas, agar masyarakat itu tidak jatuh dalam kondisi stroke. Pelayanan stroke membutuhkan suatu kecepatan. Makin terlambat orang itu datang ke pelayanan kesehatan, maka outcome ataupun angka kecacatannya juga recovery-nya, kembalinya itu akan menjadi sulit. Untuk itulah, mari Bapak, Ibu, masyarakat, dan para tokoh masyarakat semua, kita bersama-sama. Kalau ada penderita stroke, segeralah bawa ke rumah sakit. Secepatnya, makin cepat sampai rumah sakit, maka outcome ataupun hasil recovery penderita stroke itu makin menjadi baik. Dalam World Stroke Day ini, mari kita bersama-sama untuk menumbuhkan pengetahuan mengenai stroke, kepedulian mengenai stroke ini pada semua lapisan, entah itu tokoh masyarakat ataupun masyarakatnya sendiri. Perlunya pola hidup sehat, Kementerian Kesehatan telah memberikan germas, ya. Kita harus selalu hidup sehat. Jangan lupa untuk itu, mencegah stroke itu akan lebih baik, dan lakukanlah 3O, 1D. O pertama adalah olahraga yang rutin, terutama olahraga yang ritmis. O kedua itu adalah olah seni, nyanyi-nyanyi, pelihara tanaman, apa hobi, supaya hati selalu senang. O ketiga adalah olah jiwa, mendekatkan sama Tuhan, sabar, dan tidak kemerungsung ataupun tidak tergesa-gesa. D-nya itu adalah diet, pola hidup, makanan yang sehat, perbanyak sayuran dan buah-buahan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai suatu himbauan dan juga pembukaan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman neurolog di Indonesia Timur. Kita tahu tenaga neurolog di Indonesia Timur ini memang masih kurang, namun demikian saya yakin dengan bantuan dari teman-teman sejawat dokter yang lain dan juga peran serta masyarakat yang luar biasa, insiden stroke di Indonesia Timur ini bisa kita tekan. Mari kita perangi stroke. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Ikatan Dokter Indonesia Cabang Biak Supiori, mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dodik Tugasworo, spesialis saraf konsultan, untuk sambutan, harapan, dan dukungan dalam kegiatan portal edukasi penanganan stroke. Tujuan portal edukasi ini memberikan informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat, utamanya di Kabupaten Biak dan Supiori. Kita tahu bersama, stroke membutuhkan penanganan yang sifatnya segera, baik itu dari keluarga, medis, dan paramedis. Semua pasien dengan dugaan stroke
misalnya bicara cadel, kelemahan anggota gerak, penurunan kesadaran, dan lain-lain, segera ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan awal di rumah sakit, dilanjutkan pemeriksaan pencitraan otak yang diperlukan oleh neurologi untuk membuat keputusan tentang manajemen akut stroke, sehingga dapat segera memberikan terapi yang tepat. Terima kasih kami ucapkan untuk sambutan Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia dan Ketua ID Cabang Biak Supiori. Selanjutnya, kita belajar apa sih itu stroke? Ya, seperti video tadi, itulah arti kata stroke dari terjemahan bahasa Inggris ke Indonesia menurut Kamus Bahasa. Artinya adalah suatu pukulan, sambaran, tembakan, cambukan, atau serangan otak, di mana semua mengartikan suatu terjadi tiba-tiba, tanpa ada gejala yang khas. Pagi-pagi masih ngobrol baik semua, tiba-tiba siang sudah terdapat gejala-gejala klinis dari stroke. Untuk definisi stroke sendiri menurut World Health Organization adalah kumpulan gejala klinis yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, baik vokal atau global secara tiba-tiba, disertai gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain selain gangguan vaskuler. Untuk definisi stroke dari American Heart Association dan American Stroke Association, stroke perdarahan adalah sekumpulan darah yang terdapat pada parenkim otak atau sistem ventrikel yang tidak disebabkan oleh trauma. Dan untuk stroke iskemik adalah kematian sel otak, medula spinalis, atau retina yang disebabkan oleh iskemi. Berdasarkan dari pemeriksaan patologis, pencitraan, atau bukti objektif lainnya yang terbukti akibat dari gangguan vaskuler. Jadi, pada stroke-stroke akut, tidak semuanya tertangkap di pencitraan. Gejala klinis dan pemeriksaan neurologi dapat mengetahui dengan pasti itu adalah suatu gejala klinis stroke yang perlu penatalaksanaan segera. Untuk epidemiologinya, insiden stroke adalah 334.295 kasus baru per tahun. Dan untuk angka kematian, 212.963 kematian per tahun. Dan stroke merupakan penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Untuk mortalitasnya atau angka kematian tadi, di dunia Indonesia mendapat urutan ranking 7 sebagai kematian dengan stroke tertinggi. Untuk prevalensi stroke per mil berdasarkan diagnosis pada penduduk berumur di atas sama dengan 15 tahun menurut provinsi, dari data Riskesdas didapatkan pada tahun 2013 ratanya ada di angka 7 per mil dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 10,9. Untuk yang tertinggi ada di Kalimantan Timur 14,7 per mil dan terendah di Papua 4,1. Angka rendah di Papua ini juga bisa jadi belum meratanya pendataan karena alasan geografis yang sulit dijangkau. 1 dari 6 orang terkena stroke. Untuk epidemiologinya lagi, stroke yang terbanyak adalah stroke sumbatan atau iskemik sebesar 80%, di mana yang trombosis sebesar 60% dan yang embolik sebesar 20%. Nanti kita belajar apa itu.
Untuk stroke perdarahan sebesar 20%, di mana dibagi menjadi subarachnoid hemorrhage sebesar 5% dan intrakranial hemorrhage sebesar 15%. Mari kita belajar tentang stroke atau serangan otak. Melalui animasi you@stroke.com kita pelajari stroke. Stroke adalah hal emergensi. Terdapat dua tipe dari stroke, yaitu stroke perdarahan dan stroke sumbatan. Pada stroke perdarahan terjadi pecahnya pembuluh darah sehingga darah keluar ke jaringan otak, menekan jaringan otak sehingga rusak dan mati. Ketika terjadi stroke sumbatan, aliran pembuluh darah ke otak, alirannya terganggu sehingga nutrisi dan oksigen tidak tersampaikan ke otak dengan baik sehingga jaringan menjadi rusak dan mati. Terdapat dua jenis stroke iskemik, yaitu yang trombotik dan embolik. Trombotik terjadi penurunan kecepatan aliran pembuluh darah otak yang diakibatkan oleh kekentalan darah atau terjadinya plak arteriosklerotik. Plak arteriosklerotik ini bila terganggu akan menimbulkan sumbatan yang lebih besar dan menjadi jaringan otak semakin rusak. Tipe kedua adalah tipe embolus. Biasanya berasal dari jantung atau bisa juga berasal dari trombus yang terlepas dan menjadi emboli, dan akan mengalir dan tersumbat di pembuluh darah otak yang lebih kecil atau di percabangan, sehingga sama mengakibatkan kerusakan sel dan kematian sel otak. Karena sel otak tiap menitnya membutuhkan 800 cc oksigen dan 100 mg glukosa. Bila terganggu selama 30 detik, maka sel akan terganggu. Bila terlambat 3 menit, maka sel akan mati dan timbul kecacatan pada pasien tersebut. Bila terlambat sampai 8 menit, maka yang terganggu atau berhenti adalah orang tersebut atau terjadi meninggal. Maka dari itu, stroke adalah hal yang emergensi, kita butuh lakukan tindakan segera. Terdapat dua faktor risiko terjadinya stroke menurut American Heart Association, American Stroke Association. Pertama, yang tidak dapat dimodifikasi, dan yang kedua yang dapat dimodifikasi. Yang pertama, yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia, jenis kelamin, berat badan lahir, ras, dan faktor genetik. Untuk yang dapat dimodifikasi, contohnya seperti transient ischemic attack, hipertensi, diabetes. Untuk lebih lanjut, kita dengar yuk dari ahli-ahli atau spesialis yang lain berbicara tentang faktor risiko stroke. Mari kita simak. Hipertensi memiliki faktor risiko yang tinggi untuk menjadi stroke, yaitu sebesar 50%. Pencegahan tekanan darah tidak melebihi 130/80 mm air raksa dapat mengurangi risiko stroke. Hal tersebut sesuai guideline American Heart Association and American Stroke Association Class of Recommendation 1 Level of Evidence A. Peningkatan kolesterol atau hiperkolesterolemia memiliki faktor risiko 50% pada laki-laki dan 30% pada wanita untuk menjadi stroke. Pencegahan kadar LDL di bawah 70 mg per desiliter dapat mengurangi risiko stroke. Penggunaan atorvastatin 80 mg per hari dapat mencegah stroke berulang. Hal tersebut sesuai dengan guideline American Heart Association and American Stroke Association Class of Recommendation 1 Level of Evidence A. Peningkatan kadar gula darah pada pasien diabetes tipe 2 memiliki faktor risiko 30% menjadi stroke. Pencegahan kadar HbA1c di bawah 7% akan mengurangi risiko menjadi stroke. Penanganan pradiabetes menjadi diabetes tipe 2 dapat dilakukan dengan menurunkan berat badan sehat dan olahraga. Hal tersebut sesuai dengan guideline American Heart Association dan American
Stroke Association. Level of evidence 1, class of resuscitation A. Salam sehat. Untuk pemeriksaan diagnostik awal dari stroke dengan dilakukan pemeriksaan hematologi, yaitu di dalam pemeriksaan jumlah trombosit, di mana jumlah trombosit itu akan mengalami penurunan karena penggunaan dan pemakaian dari trombolisis itu terjadi lisis daripada jumlah trombosit. Pemeriksaan yang kedua itu adalah yang dilakukan dengan pemeriksaan hemostasis. Pemeriksaan hemostasis itu adalah PT sama PT, APTT, dan D-dimer. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan awal atau early dari pemeriksaan laboratorium, sehingga di dalam satu pemeriksaan laboratorium hematologi dan hemostasis sangat penting sekali dalam mendiagnosa early diagnostik daripada stroke. Alat pemeriksaan radiologi atau dikenal dengan istilah modalitas untuk pemeriksaan stroke itu terdiri dari beberapa, di antaranya MRI, CT scan, dan lain-lain. Untuk kasus stroke yang fase akut dengan onset serangan di bawah 12 jam, maka yang menjadi pilihan utama adalah MRI DWI. Pemeriksaan ini memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, mencapai 83%, jauh melebihi keakuratan CT scan kepala biasa yang hanya sekitar 26%. Demikian juga halnya dengan perdarahan, stroke perdarahan. MRI menjadi pilihan yang utama juga, yaitu MRI GRE. Namun demikian, saat ini CT scan ketersediaannya lebih merata dengan biaya yang lebih murah. Dengan demikian, pemanfaatan CT scan masih menjadi primadona. Namun untuk meningkatkan hasil pencitraan yang lebih optimal, maka sangat diperlukan kerjasama dalam hal keterangan klinis dan onset kejadian dari pasien. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Cedera otak non-trauma disebabkan oleh cedera internal seperti stroke dapat datang ke rumah sakit dengan keluhan trauma kapitis atau trauma lainnya. Makanya sangat perlu mengetahui mekanisme trauma atau riwayat penyakit sebelumnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama multidisiplin ilmu untuk menyelamatkan pasien stroke yang datang dengan keluhan trauma. Penelitian kedokteran pada pasien trauma otak memiliki 86% peningkatan risiko terjadi stroke, terutama dalam 4 bulan pertama. Sehingga pentingnya pengawasan pasien stroke yang melakukan pembedahan dengan pemakaian anti pendarahan lama seperti asam tranexamat dengan risiko terjadinya stroke berulang. Hal ini sesuai dengan Jurnal Kedokteran Stroke Risk Following Traumatic Brain Injury 2021. Ulcus decubitus adalah cedera lokal pada kulit atau jaringan di bawahnya, terutama pada daerah-daerah terdapatnya penonjolan tulang. Hal ini diakibatkan oleh tekanan atau pergeseran yang terjadi terus-menerus atau dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah masalah yang berdampak pada infeksi yang berkelanjutan dan juga memperlama proses rawat inap. Insiden ulcus decubitus sendiri mengenai pada sekitar 8,3% dari penderita stroke, dan lokasi tersering yang terkena pada daerah punggung yaitu sebesar 6,7%. Tindakan pembedahan atau debris demang diperlukan untuk membantu proses penyembuhan pada pasien stroke dengan luka decubitus. Presentasi kejadian stroke pada kehamilan 44,8% pada periode antepartum, 2,8% pada persalinan,
dan 52,4% selama periode postpartum. Stroke pada kehamilan meningkatkan konsekuensi serius bagi ibu dan bayi. Oleh karena itu, rekomendasi untuk penata laksanaan bersama stroke akut sangat diperlukan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Gangguan hipertensi kehamilan dan hiperkoagulabilitas gestasional merupakan kontributor penting terjadinya stroke obstetrik. Preeklamsia dan eklamsia memberikan resiko penyakit kardiovaskular di masa depan. Stroke hemoragik adalah stroke obstetrik yang paling umum. Stroke iskemik dapat terjadi akibat dari kardiomiopati, emboli paradoksikal, encephalopati reversible posterior, sindrom vasokonstriksi cerebral reversible, dan diseksi. Trombosis sinus vena cerebral merupakan komplikasi yang sering terjadi pada kehamilan. Maka, pemeriksaan antenatal care sangat penting dilakukan agar dapat mencegah faktor resiko stroke dalam kehamilan. Hal itu sudah sesuai dengan Jurnal Kedokteran Stroke in Pregnancy, a Multidisciplinary Approach. Stroke dapat terjadi pada usia dini. Adapun faktor risiko stroke iskemik akut pada anak adalah arteriopati, peradangan sistemik kronis, anemia sel sabit, hiperkoagulasi, penyakit metabolik, trauma, infeksi, dehidrasi, kanker, dan penyakit jantung. Penyakit jantung adalah faktor risiko yang paling umum, yaitu sekitar 20-30%, meningkatkan faktor risiko sebesar 19 kali lipat. Obesitas pada anak memiliki risiko stroke iskemik pada pembuluh darah arteri besar, sehingga perlu dicegah sesuai dengan Jurnal Zhou dan kawan-kawan tahun 2021. Obesitas memiliki risiko stroke iskemik sebesar 50%, sesuai dengan Guideline Stroke Akut AHA dan ASA 2018. Dukungan jalan nafas dan bantuan ventilasi direkomendasikan untuk tata laksana pasien stroke akut yang mengalami penurunan kesadaran atau yang mengalami gangguan saraf otak yang menyebabkan pemburukan jalan nafas. Pemberian oksigen tambahan harus disediakan untuk mempertahankan saturasi oksigen di atas 94%. Atrial fibrilasi adalah gangguan irama pada jantung yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa faktor risiko yang meningkatkan seseorang bisa mengalami atau memiliki atrial fibrilasi adalah peningkatan usia, hipertensi, diabetes, dan juga kondisi obesitas. Salah satu yang kita khawatirkan akibat dari irama atrial fibrilasi adalah kejadian stroke iskemik atau stroke penyumbatan pada pembuluh darah. Apa yang akan bisa kita lakukan dengan pasien-pasien yang memiliki atrial fibrilasi? Yaitu dengan memberikan obat-obatan antikoagulan atau pengencer darah sesuai rekomendasi European Society of Cardiology dengan Class Recommendation 1 dan Level Evidence A. Penyumbatan pembuluh darah vena pada retina maupun oklusi atau penyumbatan pembuluh darah arteri adalah penyakit pembuluh darah retina yang paling sering menyebabkan hilangnya tajam penglihatan tanpa adanya rasa nyeri. Oklusi pada vena retina dan baik cabang maupun pusat dapat menyebabkan resiko stroke secara independen. Hal ini juga dikatakan pada penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh Zhou et al. Menyebabkan vaskuler itu 2 kali lebih tinggi pada pasien dengan oklusi pada arteri retina, baik sentral maupun cabang, sehingga terjadi risiko iskemik otak akut. Kesimpulannya, dokter mata bisa merujuk orang dengan gangguan pembuluh darah retina ke unit gawat darurat atau unit stroke untuk evaluasi neurologis dan pencitraan otak sebagai bagian dari manajemen klinis oklusi retina, arteri retina akut maupun oklusi vena. Hal ini mengidentifikasikan stroke yang bisa terjadi bersamaan yang sebagian besar merupakan silent disease. Pasien stroke dapat divaksin COVID bila telah melalui fase akut dan telah melakukan pemeriksaan dan izin spesialis neurologi. Oleh karena pasien stroke memiliki faktor risiko stroke
sehingga cepat menjadi perburukan bila terkena COVID-19 sebelum dilakukan vaksin. Dokter IGD berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan atau pihak pengirim yang telah mencurigai gejala stroke dengan mengembangkan paradigma segera ke rumah sakit dan protokol triase screening stroke agar pasien stroke segera dapat ke rumah sakit dan segera penata laksanaan stroke akut. Pasien stroke dengan tanda dan gejala klinis segera ke RS. Harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat tindakan selanjutnya. Time is bright. Selamat siang, salam sehat. Tata laksana stroke akut harus segera dilakukan stabilisasi awal dan segera dirujuk ke rumah sakit yang melakukan pelayanan stroke untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas karena stroke. Dengan semboyan, time is bright. Pemimpin kesehatan masyarakat bersama dengan profesional medis dan lainnya harus merancang dan mengimplementasikan program pendidikan publik yang berfokus pada sistem stroke dan kebutuhan untuk mencari perawatan darurat dengan nomor yang telah disepakati dan dipublikasi secara tepat. Program-program ini harus dipertahankan dari waktu ke waktu dan dirancang untuk menjangkau populasi yang beragam secara ras atau etnis, usia, dan jenis kelamin. Saya adalah keluarga penderita stroke. Suami saya terkena stroke pada usia muda. Seperti yang kita ketahui dan dari pengalaman saya, bahwa stroke tidak melulu terjadi pada usia tua. Lalu penderita stroke bukan barang, tidak bisa kita penuhi kebutuhannya semua, lalu diparkir depan televisi dari menonton televisi hingga televisi yang menonton keluarga kita. Perlu kita menemani keluarga kita yang menderita stroke dengan penuh perhatian, mengobrol, beribadah bersama, menjaga faktor risiko bersama, kontrol ke dokter bersama, olahraga bersama, fisioterapi bersama, dan yang paling penting berbagi rasa dan bercerita dengan penderita yang membangun motivasinya untuk sembuh. Dengan melakukan semua hal tadi secara terus-menerus, maka penyembuhan secara nyata akan terlihat. Semoga hal ini dapat menginspirasi para keluarga strokers. Bagaimana kita mengenali gejala dan tanda-tanda stroke? Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah membuat suatu slogan berdasarkan dari guidelines American Stroke Association, yaitu segera ke RS. Senyum tidak simetris. Tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. G. Gerak separuh tubuh melemah secara tiba-tiba. Ra. Bicara pelo secara tiba-tiba. Ra. Tidak dapat berbicara secara tiba-tiba. Ra. Tidak dapat berbicara secara tiba-tiba. Ra. Bicara orang tidak dapat dimengerti atau tidak mengerti kata-kata orang secara tiba-tiba. Kebas atau kram atau baal separuh badan. Kejang, kesadaran menurun. R. Rabun satu mata atau buta satu mata secara tiba-tiba. Sakit kepala hebat yang belum pernah dirasakan sebelumnya secara tiba-tiba. S. Sulit mengkoordinasikan gerakan-gerakan pada tubuh yang dirasakan secara tiba-tiba. S. Sembang, gangguan keseimbangan pada stroke berupa pusing berputar atau stres secara tiba-tiba. Bahaya bila terlambat. Tadi kan segera ke RS. Bila terlambat, apa yang terjadi? Terjadi kelumpuhan yang permanen, terjadi gangguan fungsi luhur atau pikun, dan terjadi kematian. Yuk kita lihat sedikit video bagaimana pasien yang pelo atau susah untuk berbicara dan pasien yang jalannya susah gerak separuh tubuh. Marang. Coba bilang. Oh iya. Coba lidahnya keluar. Kasih keluar lidah.
Apa yang akan dilakukan dokter ketika sudah sampai di rumah sakit? Pertama, dokter akan melakukan anamnesa atau tanya-tanya tentang bagaimana kejadian tersebut, kapan kejadian tersebut, dan faktor apa yang memicu atau faktor-faktor risiko apa yang dimiliki oleh pasien. Lalu akan dilakukan pemeriksaan neurologi dan dilakukan penilaian atau scoring neurologi untuk mengarahkan pasien ke arah tipe stroke yang mana, dan semua hal tersebut dilakukan secara simultan. Lalu dilakukan tindakan emergensi awal bila diperlukan dan pengawasan lanjutan. Untuk tindakan selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik, yaitu kita lakukan pemeriksaan rekam jantung untuk mengetahui fungsi jantungnya dengan elektrokardiografi, dan dilakukan juga pemeriksaan pencitraan. Di sini ada macam-macam pemeriksaan pencitraan, ada CT scan kepala, ada CT angiografi, ada magnetic resonance imaging atau MRI, di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Untuk melakukan waktu cepat dan sesuai dengan guideline ASA 2018, dipakailah CT scan kepala. Hal tersebut juga untuk mengetahui secara cepat dan sebagai syarat untuk dilakukannya trombolisis. Dan juga dilakukan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengetahui kadar darah dan juga sebagai salah satu syarat untuk melakukan trombolisis. Pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya untuk mengetahui pembuluh darah adalah pemeriksaan TCCD atau Transcranial Color Doppler, di mana dengan pemeriksaan tersebut kita dapat mengetahui pembuluh darah dengan alat USG seperti ini, ya. Dan ada juga pemeriksaan diagnostik invasif, yaitu dilakukan pemeriksaan digital subtraction angiography atau dikenal dengan DSA. Sekali lagi, pemeriksaan diagnostik invasif. Hal tersebut untuk mendiagnosa. Dilakukan di lab kateterisasi pembuluh darah untuk melihat pembuluh darah mana yang mengalami gangguan. Dan DSA sendiri juga dapat dilakukan untuk penata laksanaan intervensi invasif trombektomi, yaitu intervensi invasif non-bedah yang dilakukan bersamaan dengan DSA pasca trombolisis yang kurang memiliki arti bermakna. Selanjutnya akan dilakukan seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu trombolisis dengan batas waktu kurang dari 6 jam. Yang artinya pasien maksimal kurang dari 4,5 jam sudah harus sampai di rumah sakit dari serangan stroke-nya. Karena dalam waktu 1,5 jam, 1 sampai 1,5 jam untuk memenuhi persyaratan-persyaratannya. Bila telah dilakukan kurang memiliki arti bermakna, atau sudah melewati dari waktu yang telah ditentukan tapi masih di bawah 24 jam, dilakukanlah tindakan trombektomi manual, yaitu dengan sambil melakukan digital subtraction angiography, dilakukan trombektomi, yaitu mengambil langsung bekuan atau sumbatan darah pada otak. Dan langkah selanjutnya dilakukan penghancuran atau pencegahan bekuan darah pada stroke sumbatan. Lalu dilakukan penghentian perdarahan pada stroke perdarahan, bisa dengan konservatif atau bisa dengan konsul bedah saraf untuk dilakukan tindakan operatif. Dilakukan juga perawatan lanjutan dan mencegah komplikasi, dan penempatan posisi tubuh atau positioning dari saat tidur, duduk, miring, dan melatih kelumpuhan. Berdasarkan guideline American Heart Association, American Stroke Association, maka penanganan stroke infark akut rekomendasi kelas 1 level of evidence A adalah pemberian alteplase intravena di bawah 4,5 jam sejak onset stroke, di mana dosis pemberian alteplase ini adalah 0,9 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimum 90 mg selama 60 menit, di mana 10% dari dosis ini diberikan secara bolus intravena dalam 1 menit atau selama 1 menit,
dan sisanya habis selama 59 menit. Apabila tidak ada perbaikan klinis, maka dilanjutkan dengan tindakan atau prosedur mechanical thrombectomy di ruangan cath lab. Stroke, segera ke rumah sakit. Ya, jadi berdasarkan American Heart Association atau American Stroke Association, penanganan pada stroke subarachnoid akibat dari ruptur aneurisma berdasarkan kelas rekomendasi kelas 1 dan level evidence base B adalah tindakan neurointervensi coiling. Demikian, terima kasih. Indikasi bedah saraf pada perdarahan intracerebral sesuai dengan guideline AHA 2022 adalah perdarahan fossa posterior dengan jumlah lebih dari 15 ml atau diameter lebih dari 5 cm disertai dengan adanya penekanan batang otak atau hidrosefalus obstruktif. Kemudian adanya perdarahan aneurisma atau AVM, kemudian perdarahan lobaris dengan ukuran sedang hingga besar dengan jumlah lebih dari 20-30 ml disertai dengan GCS antara 5-12. Kemudian pemasangan FVD pada perdarahan intraventrikel terutama pada gangguan kesadaran. Nah, setelah sudah tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana yang harus dilakukan, kita juga harus tahu apa yang jangan dilakukan. Pertama, jangan menunda ke rumah sakit. Biasa pasien dikasih minum dulu, dikerokin, dan hal-hal lain yang menunda ke rumah sakit. Padahal belum tentu pasien memiliki fungsi menelan yang baik, sehingga bisa membahayakan fungsi dari pernapasan pasien. Bisa tersedak dan bisa berbahaya untuk pernapasannya. Lalu jangan menunggu persetujuan pasien. Pasien yang sedang terkena stroke, ada rasa takut dan ada rasa tidak pahamnya juga karena gangguan di otaknya. Dia tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya, sehingga keluarga dan orang sekitar harus mengambil keputusan untuk membawa pasien dengan gejala klinik segera ke RS, dibawa langsung ke rumah sakit. Dan jangan memberi obat-obatan lain selain guideline dari evidence-based medicine neurologi, karena evidence-based medicine neurologi yang telah mengatur obat-obat apa dan tindakan-tindakan apa sesuai dengan onset atau waktu dari serangan atau gejala stroke tersebut, sehingga dapat memberikan hasil yang baik untuk pasien dan tanpa efek samping yang memberatkan si pasien tersebut. Nah, contoh beberapa hal-hal yang hoax adalah seperti menusuk jari hingga berdarah saat terkena stroke. Itu adalah tindakan yang tidak sesuai. Selain dapat mengakibatkan infeksi, hal tersebut juga menunda pasien ke rumah sakit. Mendingan segera dibawa ke rumah sakit. Dan juga ada info-info lain seperti pemeriksaan diagnostik tertentu yang dianggap menjadi sebuah terapeutik. Hal tersebut tidak sesuai dengan evidence-based medicine, ya. Di mana pemeriksaan diagnostik yang secara invasif bisa dilanjutkan dengan suatu terapeutik invasif dengan guideline dari AHA yaitu dilakukan trombolisis dan dilanjutkan dengan trombomekanik, diambil secara langsung dengan alat tersebut untuk sebagai tempat melihatnya, ya. Jadi alat DSA tersebut yang tadi sudah kita pelajari itu adalah suatu alat diagnostik invasif yang bisa dilanjutkan menjadi diagnostik intervensi bila syaratnya memenuhi, tapi sifatnya harus mengambil sumbatan tersebut. Nah, itu yang dibilang dengan diagnostik invasif dan dilanjutkan dengan terapeutik invasif dari alat DSA, ya. Lalu jangan melakukan tindakan-tindakan non-evidence-based medicine. Tadi sudah dibahas, ya. Hal tersebut harus sesuai dengan evidence-based medicine. Kenapa sih harus dengan evidence-based medicine? Karena itu hal tertinggi yang berlaku di seluruh dunia. Untuk guideline stroke
kita memakai guideline yang sudah disepakati dan diakui oleh seluruh dunia, yaitu dengan melakukan trombolisis ketika waktu di bawah dari 6 jam atau ketika di bawah 24 jam dan telah dilakukan trombolisis belum memaknai hasil yang baik, dilakukan dengan trombomekanik. Nah, nanti itu teman-teman neurointervensi yang akan berbicara lebih lanjut dan memiliki kompetensi hal tersebut. Nah, untuk selanjutnya juga ada hal-hal faktor risiko lain yang tetap harus dijaga. Kita udah melakukan hal-hal yang baik, tapi tidak menjaga faktor risiko, tetap bisa memberikan peluang untuk terjadinya stroke berulang. Contohnya seperti alkohol, merokok, obat-obatan terlarang, atau obat herbal yang belum melalui penelitian evidence-based medicine dan belum mendapatkan perizinan. Dok, ini udah ada BPOM-nya. Ya, sebagai apa? Dibaca sebagai suplemen, makanan tambahan, bukan sebagai obat, karena belum ada base penelitian bahwa jika digunakan sebagai obat, bisa digunakan dengan dosis seperti apa, dan bisa digunakan selama berapa lama, dan apa efek sampingnya. Itu nggak ada. Kalau belum ada itu bukan sebuah obat atau bukan sebuah terapi oral atau yang bisa digunakan dengan suntikan, karena nggak jelas apa efeknya buat si penderita, ya. Lalu hindari juga obesitas, karena dengan obesitas perlemakan akan meningkat sehingga plak-plak lebih banyak dan lebih membahayakan untuk penderita. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu makan buah-buahan dan sayuran segar, ya. Lalu dilakukan pemusatan pikiran dengan baik, yaitu dengan melakukan ibadah, ya. Lalu melakukan jemur-jemur di bawah jam 10 pagi. Posisi kepala saat tiduran ditinggikan 30 derajat. Ini juga berlaku untuk saat-saat akut, dan itu dapat memperbaiki perfusi jaringan, ya, atau suplai nutrisi dan oksigenasi ke otak. Dan juga bila pasien banyak dalam posisi tidur, dipastikan memiliki jadwal miring kanan, miring kiri, dan terlentang sesuai dengan jadwal sehingga tidak terjadi risiko terjadinya ulkus atau luka pada badan. Untuk pasien yang belum bisa makan minum dengan baik, digunakan selang nasogastrial tube yang diganti secara berkala untuk menghindari infeksi. Lalu lakukan olahraga teratur bersama keluarga atau teman supaya ada motivasi, dan olahraga yang ritmik yang dilakukan minimal 4 kali dalam 1 minggu. Lalu lakukan juga kumpul bersama teman-teman, nyanyi-nyanyi, bercerita, berbagi cerita-cerita, ya, supaya menjadi happy dan hati selalu senang, ya. Lalu lakukan juga kumpul-kumpul bersama dengan teman-teman untuk mendapatkan informasi kesehatan yang baik. Lalu lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, lakukan tidur yang baik secara berkala. Lalu pentingnya dukungan keluarga dan strokers, ya. Pentingnya dukungan keluarga di sini untuk berbagi cerita, untuk latihan fisik, mendampingi pasien, dan berbagi pengetahuan. Nah, selain dengan keluarga, ini yang disebut dengan strokers adalah teman-teman yang sudah pernah terkena stroke. Nah, ada juga informasi yang dapat kita dapatkan dengan acara, contohnya seperti acara Kamisan yang dilakukan oleh Yayasan Stroke Indonesia Pusat atau Yastroki. Di sini bersama-sama dengan Profesor Dr. Teguh A.S. Ranakusuma, spesialis saraf konsultan, membicarakan hal-hal tentang stroke bersama dengan Kang Aji dan teman-teman lain yang strokers, dan narasumber-narasumber lain yang memiliki integrasi bersama untuk melawan stroke. Pesan dari Prof. Teguh selalu adalah perang semesta atau gerilya melawan stroke dengan 6 pilar transformasi kesehatan.
yaitu layanan primernya bagaimana, layanan rujukannya bagaimana, sistem ketahanan kesehatannya bagaimana, sistem pembiayaan kesehatannya bagaimana, SDM kesehatannya bagaimana, dan teknologi kesehatannya. Untuk teknologi kesehatannya juga ada narasumber yang baik saat itu adalah Maijen TNI Purnawirawan Dr. Tugas Ratmono, spesialis saraf, Magister Administrasi Rumah Sakit, Magister Hukum, dan juga bersama dengan Dr. Adri Maiza, spesialis saraf konsultan dengan NRE konsultan, membicarakan tentang bagaimana suatu sistem integrasi tentang layanan stroke, sehingga ketika adanya stroke sudah terintegrasi sehingga kita menghubungi satu nomor lalu terhubung ke rumah sakit tersekitar dan terintegrasi dengan baik dengan pengiriman ambulans sehingga penata laksanaan pasien dapat cepat. Hal tersebut sedang digodok. Semoga sukses untuk layanan stroke integrasi dengan aplikasinya. Nah, untuk pasien-pasien yang sudah lama menderita stroke dan sudah mulai putus asa nih dengan kecacatannya, mulailah untuk mencari solusi yang sesuai dengan neuro evidence-based medicine yang diakui di seluruh dunia. Karena kurangnya pengetahuan terkadang mengikuti semua saran-saran dan teman untuk memperbaiki, padahal belum tentu sesuai dengan neuro evidence-based medicine yang diakui di seluruh dunia. Untuk solusinya adalah modalitas neurorestorasi, yaitu neuroproteksi dengan terapi hipotermi, antieksitositas, dan antiinflamasi. Lalu dilakukan neuroplastisitas sinaptik. Nanti di sini bekerja sama juga dengan teman-teman spesialis kedokteran rehabilitasi medik dan teman-teman fisioterapis ya, untuk melakukan gerakan-gerakan dengan berbagai teknik dan alat-alat khusus ya, lalu lakukan terapi fisik dan okupasi, lalu dilakukan juga neuromodulasi. Nah, ini dengan teman-teman saraf juga, teman-teman neurologi yang memiliki kompetensi untuk melakukan hal-hal modulasi tersebut, biasa dengan lakukan TMS atau TDCS atau DBS ya. Biasanya yang paling sering dengan TMS akan memperbaiki jaras-jaras sarafnya dan bagus untuk hasilnya untuk perbaikan dari berbagai kecacatan yang masih menetap. Lalu dilanjutkan dengan neuro repair atau neuro replacement dengan nerve bridging atau pembedahan dan neuroprostesis. Dan yang terapi yang sedang ramai adalah dengan menggunakan terapi stem cell atau sel punca dengan terapi gen. Hal tersebut dapat memperbaiki sistem saraf dengan baik dan menjadi solusi untuk memperbaiki kecacatan yang menetap. Kita sekarang bersama dengan Dr. Amanat Nadi. Beliau salah satu tokoh TMS dan dari Neurorestorasi Indonesia. Mungkin dokter banyak pasien stroke yang kadang putus asa dengan penyembuhan. Mungkin dokter bisa memberikan gambaran apa upaya yang sesuai dengan evidence-based medicine. Silakan. Terima kasih. Jadi memang ilmu neurorestorasi itu adalah cabang ilmu neurologi yang mengutamakan atau mementingkan cara-cara untuk meningkatkan atau mempercepat proses pemulihan sel saraf yang rusak. Jadi neuromodulasi dan neuroengineering merupakan ilmu pengetahuan bidang sains yang merupakan bagian dari ilmu neurologi secara medis dan engineering. Ini menggunakan berbagai base evidence medicine yang menggunakan teknologi di mana kita bisa merangsang area otak di tempat spesifik yang lokal, yang terfokus untuk memperbaiki aktivitas neuron yang rusak tersebut. Salah satu alat yang dipakai adalah transcranial magnetic stimulation, di mana penggunaan alat ini dapat membantu memperbaiki kecacatan atau kelumpuhan dengan menginisiasi dan memperbaiki gerakan motorik atau gerakan otot, memperbaiki fungsi menelan, memperbaiki fungsi berbahasa, juga memperbaiki depresi yang biasanya juga cukup sering terjadi akibat stroke. Sekaligus juga bisa meningkatkan kemampuan memori atau kognitif. Di mana secara keilmuan neurologi ini menjadikan solusi yang baik untuk membantu pemulihan pasien-pasien pasca stroke tanpa perlu mengangkat tengkorak atau bukan lewat operasi.
ini kita namanya alatnya transcranial magnetic stimulation. Artinya alat ini menggunakan gelombang magnet. Jadi kita tahu kalau gelombang magnet itu kan bisa menembus ya, bisa menembus, dalam hal ini kita nembus tengkorak tanpa perlu merasa sakit maupun merasa tindakan operasi. Jangan pernah putus asa, karena yang namanya otak itu selalu belajar ya. Jadi kalau kita mau meningkatkan keahlian kita, ke skill kita harus lakukan belajar lagi ya. Nggak ada kata tua, nggak ada kata terlambat. Oke, tetap harus belajar, oke, dan tetap semangat untuk memperbaiki fungsi kita. Stroke merupakan salah satu penyakit yang paling banyak diderita selain penyakit jantung, di mana pada stroke ini banyak sekali menyebabkan disabilitas pada penderitanya. Seperti kita ketahui, pada penata laksanaan stroke dibutuhkan kerjasama multidisiplin dari beberapa dokter spesialis, fisioterapis, okupasi terapis, terapis bicara, psikolog, keluarga pasien, dan pasien sendiri. Kelumpuhan atau kekakuan akibat stroke tidak hanya dapat ditangani dengan minum obat saja, tetapi memerlukan latihan fisik untuk rehabilitasinya supaya didapatkan hasil yang optimal. Waktu yang optimal untuk memulai rehabilitasi setelah stroke adalah 24 jam pertama onset stroke atau fase akut, di mana otak yang mengalami gangguan sudah siap untuk intervensi rehabilitatif pada fase awal yang bertujuan meminimalkan gejala sisa serta mencegah terjadinya komplikasi akibat tirah baring. Dilanjutkan dengan fase subakut, bertujuan untuk mengoptimalkan pemulihan kemampuan fungsional seperti memaksimalkan fungsi fisik, komunikasi, dan kognitif dari pasien. Upaya rehabilitasi fase lanjutan ini antara 2 minggu sampai 6 bulan pertama setelah stroke. Kemudian dilanjutkan dengan fase kronis, yaitu di atas 6 bulan, di mana perbaikan dapat terjadi dengan latihan keterampilan progresif yang teratur dari tugas-tugas yang diarahkan pada aktivitas baik itu di rumah ataupun di tempat kerja. Banyak strategi rehabilitasi terbaru yang ditujukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efek latihan, membuka jalan inovatif untuk memperkuat peningkatan kinerja setelah stroke, misalnya dengan terapi robotik. Masa depan rehabilitasi stroke tak menjadi salah satu janji dan tantangan dalam mengobati cacat atau gejala sisa dengan tujuan membantu penyandang stroke dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan tempatnya tinggal. Jangan pernah menyerah menghadapi stroke, karena sekecil apapun dalam perubahan tata laksana stroke, disitulah asa dan harapan untuk penyembuhan. Sampai jumpa. Setelah kita mendengarkan paparan para ahli di atas, di mana kita berbicara tentang solusi upaya perbaikan kecacatan dengan menggunakan teknologi yang berdasarkan evidence-based medicine, mana bagiannya dari memperbaiki neuroplastisitas, neuroregenerasi, dan neurorepair, terapi sel punca atau stem cell, neuromodulasi dan neuroengineering, serta neurorehabilitasi. Berikut kami sampaikan beberapa video untuk latihan di rumah bagi para insan penderita stroke atau stroker agar dapat melatih pada diri sendiri atau keluarga yang dicintai. Hal yang akan dilatih ini dapat diulang per gerakan 10 kali. Jadi posisi kepala kurang lebih 30 derajat seperti ini ya kalau tidur. Oke, posisi duduk ya. Ini belakang. Mama peluk ke sini. Miring, ya, miring, ya. Belakangnya atas yang derajat. kuatnya pokoknya tidak boleh tindis yang yang masih. Ini ganjal di belakang. Oke, sekarang ke sebelah sana. Balik sebelah sini. Terus tetap. Yang usahakan ini tetap kayak tadi ada di atas. Kamu kasih lewat ya. Iya. Kamu miring sih.
Kalau yang ini ditindus tidak apa-apa, tapi ini belakang. Bikin ya, perhatikan saya bikin. Ini harus diangkat full ke atas. Agak tahan sedikit, dan lagi ke bawah. Lagi, tahan. Kemudian ada gerakan putar, masuk dan keluar ya. Caranya ini pegang begini terus diputar ke bawah. Jadi begini. Oke. Terus daerah ini. Pergelangan. Iya, pergelangan. Gerakan yang berikut masuk keluar. Jadi seperti ini. Angkat. Full. Harus dipaksa full itu ya memang ya. Kalau nggak dipaksa nanti tambah terbatas. Turun. Oke, ini gerakan yang pertama untuk aktif yang pertama. Sekarang untuk gerakan yang kedua untuk angkat. Nah, sekarang ibu putar begitu. Semakin lebar semakin bagus. Pelan-pelan 10 kali saja. 1, 2, kontrol, terus remas, lepas, angkat, 1, 2, turun kontrol. Oke, bagus. Sekarang melipat begini. Permisi tetap lurus. Ibu melipat begini. Begini baru kasih lurus. Lipat, kasih lurus. Oke, 5 kali saja. Oke, siapa ibu? Lipat. Jatuhnya begini. Kasih lurus. Jatuhnya kontrol ibu ya. Lipat. Kasih turun, bagus. Lurus. 2, 3, turun, bagus. Atur nafas. Terus tangan relax, tangan lebih relax. Oke, terus angkat lagi, angkat lagi. Oke, bisa dimulai. Ibu turun. Tahan 3 detik. 1, 2, 3, naik. Atur nafas. Kata-kata air. Yuk. Tahan. 1, 2, 3, turun. Cukup. Oke, sampai daerah di bawah telinga ya, pegangnya ya. Yang kedua ini. Bagian bibir. Pokoknya bagian daerah mulut ini. Yang ketiga ada di bawah nih. 1, 2, 3, lepas. Kalau Bapak agak susah, kita yang bantu dari luar. Tahan ininya. Sampai 3, lepas. Bisa minum. Oke. Setelah telan, baru bisa. Salah satu manajemen integrasi yang baik untuk tata laksana stroke contohnya di Provinsi Jawa Tengah, yaitu di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi yang bekerja sama dengan Pemkot dan Pemprov dan juga Dinas Kesehatan sehingga integrasi layanan stroke dapat baik dan cepat dilakukan. Dengan dilakukannya penyuluhan secara berkala dan bagaimana cara pasien meminta bantuan dengan stroke network yang ada sehingga menghubungi satu nomor dapat
mendatangkan ambulans untuk menjemput pasien dan segera ke rumah sakit. Lalu prioritas dan transfer langsung, bertindak cepat sehingga memulai trombolisis sedini mungkin. Dan dapat dilakukan manajemen oleh tim stroke secara multidisiplin dengan dokter-dokter neurologi, dan apabila dibutuhkan tata laksana pembedahan juga ada tim yang sudah bersama-sama di dalam tim stroke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Dan di daerah khusus Ibu Kota Jakarta, banyak rumah sakit yang bisa melakukan tata laksana stroke. Salah satunya adalah Rumah Sakit Profesor Dr. Mahar Marjono, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, di mana rumah sakit ini menjadi pusat rujukan neurologi di Indonesia. Dengan sistem multi aspek upaya pengendalian stroke secara dari promosi dan prevensi primer untuk menurunkan prevalensi stroke dan tindakan pre-hospital yang baik untuk mencapai ke rumah sakit rujukan dapat menurunkan mortalitas dan disabilitas, sehingga peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan ini harus baik, harus banyak dan merata di Indonesia. Sehingga pengembangan manajemen prehospital yang baik, pengembangan rumah sakit mampu trombolisis yang merata di seluruh Indonesia, dan kerjasama lintas sektor dan komitmen yang kuat dari Kementerian Kesehatan, ID, Perdosi, Perspepsi, Rumah Sakit Vertikal, Rumah Sakit Umum Daerah, Kementerian terkait, Dinas Kesehatan, Pemda, dan LSM. Semua itu untuk membentuk jaringan atau network stroke yang baik. Rumah Sakit Umum Daerah Biak adalah salah satu rumah sakit rujukan regional di Provinsi Papua. Pada saat ini, Rumah Sakit Umum Daerah Biak masuk dalam program nasional Kementerian Kesehatan untuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan layanan stroke di Provinsi Papua. Pusat layanan stroke ini juga akan menjadi jejaring daripada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Jakarta. Kita tahu layanan stroke ini adalah layanan yang selama ini kita sulit untuk dapatkan, walaupun kita sudah memiliki dokter neurologi, tetapi dengan rencana pada tahun depan nanti melalui dana alokasi khusus Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Biak akan mendapatkan fasilitas cath lab, di mana untuk layanan penyakit stroke bisa melakukan intervensi langsung untuk mengatasi stroke yang dialami oleh pasien. Dengan demikian mudah-mudahan semuanya lancar sehingga program ini bisa berjalan dengan baik pada tahun depan dengan peralatan yang baru, dan juga kita akan didukung oleh 1 dokter neurologi dan 1 dokter neurologi intervensi yang tahun depan juga akan selesai pendidikan dan masuk ke Biak. Ini merupakan berita yang sangat baik bagi masyarakat di Gunungfor, juga masyarakat di Teluk Sereri, bahkan juga bagi Provinsi Papua dan tanah Papua secara keseluruhan. Sehingga nantinya kita tidak perlu jauh-jauh lagi pergi menuju ke luar Papua, karena kita tahu menuju ke luar Papua adalah butuh biaya yang sangat mahal. Dan ini merupakan anugerah Tuhan bagi kita semua, sesuai dengan rencana pembangunan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Biak yang dilancarkan, yang digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Heri Ariona. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara pada hari ini. Diucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua para narasumber yang kami hormati. Dan juga diucapkan terima kasih kepada para penonton dan pendengar acara ini atas perhatiannya, sehingga menjadikan acara hari ini acara yang dapat menjadi motivasi dan pengetahuan dan mencerdaskan bangsa untuk tata laksana stroke sesuai dengan evidence-based medicine. Di sini di atas kami bersama-sama dengan Ketua Pengurus Pusat Perdosi dan bersama Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bersama dengan Ketua Perdosi Jawa Tengah
dan Ketua Perdosi Bekasi, dan juga di bawahnya bersama-sama dengan guru-guru kami dari Pokdi Neurointensif dan bersama Profesor Dokter, seorang Profesor Dokter dari bedah saraf yang sangat luar biasa, dan juga bersama-sama dengan teman-teman neurolog dari Papua, dan ini bersama dengan Ketua Perdosi Papua. Lalu yang di atas bersama-sama dengan guru-guru yang kami hormati dan juga rekan-rekan dari neurolog di acara National Congress of Indonesian Neurological Association, dan yang di bawah bersama dengan guru-guru dari Pokdi Neurorestorasi dan juga bersama rekan-rekan dari Neurorestorasi dan juga bersama Ketua Perdosi Makassar, di mana semua ini adalah suatu upaya untuk kumpul bersama membicarakan bagaimana hal terbaik untuk tata laksana stroke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Jo Suba, Kasumasa. Terima kasih. Jika ada gejala stroke, sambiren, jangan tunggu lagi. Ayo segera ke RS. Jika ada gejala stroke, sambiren, jangan tunggu lagi. Ayo segera ke RS.